Halo anak-anak, ketemu lagi dengan Bapak. Kali ini Bapak akan menjelaskan tentang materi yang sudah Bapak berikan kemarin, yaitu tentang pengoperasian komputer. Kalian sudah baca-baca ya? Nah, hari ini Bapak akan mencoba menjelaskan materi yang sudah kemarin kalian baca. Mari lihat presentasi dari Bapak ya. Pengoperasian komputer. Nah, apa yang harus kita siapkan ketika kita nanti mau menghidupkan komputer? Terus apa saja yang harus kita perlu perhatikan ketika komputer itu hidup? Nah, mari kita lihat satu persatu. Langkah pertama, kita bagaimana cara menghidupkan komputer dulu. Ya. Nah, ingat, komputer itu bisa hidup karena dia mendapatkan daya atau energi dari listrik. Kalau tidak ada listrik, berarti komputernya tidak bisa hidup. Nah, kecuali teman-teman atau anak-anak itu punya laptop, itu masih bisa hidup. Kenapa? Karena laptop itu dia ada baterainya. Baterainya menghasilkan listrik sehingga laptop itu masih bisa hidup. Tetapi kalau komputer di lab itu kalau nggak ada listrik, dia tidak bisa hidup. Nah, jadi langkah pertama apa yang harus kita perhatikan? Nah, pastikan kabelnya itu sudah tersambung ke stop kontak atau ke aliran listrik. Sudah dicolokkan ke aliran listrik. Kemudian setelah itu apa? Nah, sekarang kita ke bagian komputernya. Tekan tombol power. Power itu yang mana toh Pak? Nah, besok kalau anak-anak di sekolah, anak-anak kan lihat komputer yang seperti ini bentuknya, kotak besar. Nah, itu namanya CPU. Nah, mana powernya? Nah, nanti di situ akan ada tombol besar. Biasanya tombol power itu besar. Nah, kalau ini di gambar Bapak ini, dia ada di bawah. Ini tombol power namanya ya. Namanya power itu berarti dia untuk menghidupkan komputer. Nah, gitu ya. Nah, Pak, tempat aku punya CPU kayak gitu tapi tombolnya nggak di situ. Nah, untuk letak tombol powernya ini dia beda-beda. Ada yang di bawah, ada yang di atas, mungkin ada yang di samping juga. Tapi intinya sama, tombol power ini digunakan untuk menghidupkan. Jadi langkah pertama gimana? Tadi setelah kabelnya terhubung ke listrik, kemudian anak-anak tekan tombol power. Cetik. Nah, setelah ditekan, jangan lupa di monitor juga ditekan tombol powernya. Kalau tidak ditekan nanti gambarnya tidak bisa muncul di monitor. Ya, biasanya ada di pojokan kanan bawah, tergantung monitornya ya. Tapi biasanya tombolnya besar. Ada tulisannya kok biasanya power seperti itu. Nah, jadi langkah pertama tadi menghidupkannya, tekan tombol power di monitor. Maaf, tekan tombol power di CPU-nya tadi, yang kotak tadi. Kemudian setelah itu baru tekan tombol power di monitornya. Atau dibalik sama saja sebenarnya. Setelah itu anak-anak tunggu. Nah, nanti dia akan loading. Komputer itu akan loading. Kemudian nanti akan muncul tampilan seperti ini. Ini tampilan layar komputer. Jadi ketika muncul, nanti tampilannya bentuknya seperti ini. Ini pakai Windows ya. Nah, di sekolahan kita itu komputernya sudah Windows semua. Lambangnya kayak gini. Nih ya, lambangnya seperti ini. Ini sudah siap digunakan. Nah, nanti kita akan belajar apa? Nah, untuk kelas 2 itu nanti kita belajarnya TUXPAIN. TUXPAIN itu apa toh Pak? Nah, itu nanti kita bahas hari berikutnya ya. Sekarang kita mengenal dulu cara menghidupkan komputer dan mematikannya gimana. Nah, ketika tampilan layarnya sudah seperti ini, berarti komputernya sudah siap dipakai. Seperti itu. Nah, kalau sudah selesai dipakai, komputer itu wajib dimatikan. Kalau udah nggak digunakan lagi ya. Kenapa Pak kok dimatikan? Supaya yang pertama, komputernya awet. Yang kedua, kita hemat listrik. Nah, kalau nggak dipakai harus dimatikan supaya listriknya juga hemat. Nanti kalau mau dipakai lagi bisa dihidupkan lagi seperti itu ya. Nah, cara mematikannya gimana? Coba perhatikan ya. Cara mematikannya. Nah, di pojok kiri bawah yang ini tadi di pojok kiri bawah ini tadi ada kayak simbol bunder bulat, kemudian ada logonya seperti ini. Nah, ini ya. Itu anak-anak tekan, itu namanya start. Anak-anak tekan pakai mouse. Mouse-nya tekannya pakai yang mana? Nah, di mouse itu ada dua bagian ya, kiri sama kanan. Anak-anak tekan yang kiri.
klik satu kali, ya, klik, kemudian klik cari di sebelah kanan ada tulisan shutdown. Shutdown itu kalau bahasa Indonesia mematikan. Nah, kemudian ditunggu, itu akan loading lagi, ditunggu. Nah, setelah itu komputernya akan mati. Setelah komputer mati, jangan lupa mematikan power di monitor, ditekan lagi cetik supaya mati. Tetapi ingat, yang power di CPU-nya jangan ditekan lagi. Nanti kalau sudah mati kalian tekan lagi, nyala lagi. Seperti itu ya. Nah, loh Pak, mouse itu apa toh Pak? Aku belum tahu mouse ya. Nah, kita lihat. Yang digunakan untuk ini tadi, mengklik tadi, itu adalah mouse. Mouse itu kayak gini. Ya. Cara menggunakan mouse bentuknya seperti ini, macam-macam bentuknya. Tapi pada dasarnya seperti ini. Mouse itu adalah alat yang digunakan untuk menggerakkan pointer. Pointer itu mana toh? Pointer itu ini loh, yang Bapak gerak-gerak ini loh, yang bisa gerak-gerak ini loh. Nih, ini namanya pointer ya. Nah, kemudian pointer berbentuk anak panah. Loh Pak, itu enggak anak panah. Nah, ini karena Bapak ubah supaya Bapak bisa ngoret-oret ini, bisa menjelaskan ke anak-anak. Sebenarnya ini anak panah, bentuknya anak panah ini ya. Nah, kemudian biasanya dia bentuknya anak panah kecil ya. Ketika mouse-nya anak-anak gerakin, dia akan ikut bergerak. Mouse yang kamu gunakan punya 3 bagian. Coba dilihat. Ini seperti tadi ya. Yang sebagian ini kiri itu cukup anak-anak klik satu kali. Itu nanti ada bunyinya cetik gitu. Sedangkan yang tengah itu namanya scroll. Scroll itu bentuknya kayak bola, bunder, bulat ya. Itu anak-anak bisa kayak roda. Nah, anak-anak bisa gunakan jari anak-anak untuk men-scroll, naik turun. Ya. Itu tinggal naik turun, kayak roda persis. Fungsinya untuk apa? Untuk naik turunin layar, ya. Sedangkan yang kanan itu namanya kalian harus mengklik satu kali ya. Oh ya, maaf, tadi Bapak lupa. Yang kiri tadi 2 kali. Kiri tadi 2 kali, sedangkan yang kanan 1 kali. Maaf ya, tadi kebalik. Ulangi ya. Yang mouse tadi, yang tombol kiri itu kalian harus mengklik 2 kali. Sedangkan yang tombol kanan kalian cukup klik 1 kali. Contoh ya, ini Bapak klik tombol kanan. Nah, ini pointer, ini namanya pointer. Anak panah kan? Ini namanya pointer. Nah, ini Bapak klik tombol kanan. Nah, keluar kayak gini, menu-menu seperti ini. Itu kalau kalian klik tombol kanan, cukup 1 kali. Itu ya. Oke, itu mouse. Nanti kalian bisa cari lagi fungsi lainnya untuk apa, tapi pada intinya dia untuk menggerakkan pointer ini tadi ya, anak panah ini tadi ya. Nih anak panah ini kan ada anak panah toh. Nah, itu namanya pointer. Oke, sekarang setelah mouse ada yang namanya keyboard. Keyboard itu apa toh? Keyboard itu bentuknya seperti papan ketik yang digunakan untuk memasukkan huruf dan angka. Jadi di dalam keyboard itu ada huruf sama angka. Angka atau nama lainnya numerik ya. Keyboard terdiri dari beberapa kelompok tombol, yaitu huruf, tombol fungsi, sama tombol numerik atau angka. Kita lihat tombol fungsi itu besok kalau anak-anak punya keyboard di rumah, kalian lihat di atas ini ada F1, F2, F3, F4 dan seterusnya. Itu namanya tombol fungsi. Anak-anak kelas 2 belum pakai ini. Kalian belum memakai ini ya. Kemudian yang kedua ada tombol huruf. Di sini ada tombol huruf A, B, C, D, F, G dan seterusnya. Pak, kok nggak urut A, B, C-nya? Ya, memang dibuat seperti itu supaya memudahkan ketika digunakan untuk mengetik. Ya, jadi nggak urut A, B, C, jadi acak. Itu semua keyboard sama, urutannya seperti itu ya. Jadi nggak diurutkan abjad. Yang ketiga ada namanya tombol numerik atau tombol angka. Nah, ini ya. Nih, tombol numerik isinya angka 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Ada 2 ya, ada di sini dan ada di sini. Nah, itu tombol numerik. Gitu anak-anak, itu perkenalan untuk komputer. Perkenalan awal ya, sebenarnya masih banyak banget peralatan komputer yang lain, tapi kita ini dulu aja. Ya, jadi tadi ada cara menghidupkan komputer. Setelah dihidupkan, kalau nggak dipakai dimatikan, caranya bagaimana. Kemudian kalian sudah mengenal mouse, sudah mengenal keyboard, beberapa bagian komputer sudah anak-anak kenal. Nah, untuk pertemuan lebih lanjut nanti kita akan perdalam lagi materi-materinya,
tentang komputer. Ya, itu ya. Baik, terima kasih. Itu saja presentasi dari Bapak. Selamat belajar. Tetap semangat belajarnya ya. Tuhan memberkati. Terima kasih anak-anak.